Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum tuflihun. Jamaah subuh yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki pagi Senin ini rutin ya. Kita lanjut. Senin kemarin sudah sampai ayat 6 ya, ayat 6 surat Asy-Syamsi. Kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Tsamud bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, wa nafsin dima ya, Allah bersama wa nafsin demi jiwa, wa ma sawwaha serta menyempurnakannya nafsu tersebut. Demi Allah bersama dengan jiwa yang diciptakan dengan sempurna. Kita manusia diciptakan oleh Allah jiwa raga sempurna, punya akal sehat, indra, panca indra yang 5 tambah indra yang selanjutnya, kemudian organ tubuh, fungsi ginjal, fungsi limpa, fungsi pankreas, fungsi empedu, tensi darah, gula darah sempurna, sehingga manusia sempurna ya. Jadi Allah bersumber dengan penciptaan jiwa yang disempurnakan manusia itu. Fasawwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah memberikan ilham kepada itu nafsu yang sudah sempurna, fujuraha jalan fujur, picilakaeun, pidorakaeun, pinarakaeun, wa taqwaha dan jalan takwa, pibagjaeun, pisalamateun, pisurgaeun. Jadi Allah memberikan ilham, insting, naluri, nurani untuk memilih fujur atau takwa. Allah memberikan insting ya, feeling ataupun nurani sebenarnya nurani ya. Ilham dengan nurani, karena nurani itu bisa memilih. Cek hate alus gitu, cek hate goreng gitu. Allah mere ilham kepada jiwa itu dengan jalan fujur wa taqwa. Silakan Anda jiwa pilih apakah milih fujur picilakaeun atau takwa, jalan pibeneran pisalamateun. Karena kita lahir sudah fitrah, sudah bersih jiwa kita dari noda-noda syirik, noda-noda dosa ya. Jadi diberi ilham oleh Allah, diberi feeling, diberi insting ya, nurani. Qad aflaha man zakkaha, qad sungguh aflaha aflah teh bunga ya, bunga ataupun beruntung ya, beruntung aflah
Sopo man sejiwa seseorang zakkaha yang membersihkan jiwa tersebut. Jadi menjaga jiwa tidak dikotori lagi. Begitu lahir ke dunia, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir sudah fitrah, bersih. Kemudian sewaktu-waktu kotor, dibersihkan kembali. Orang yang merasa beruntung, orang yang mampu membersihkan jiwanya. Dengan cara apa? Memanage kita. Kalau sudah terjerumus, segera bertaubat, itu membersihkan jiwa. Tidak membiarkan berbuat salah, ya. Nah, seperti kita beli pakaian dari toko kan bersih, dipakai masih mentereng setrika, itu dijaga kebersihannya. Kita pakai kan kotor, dijaga, dicuci lagi, pakai backlin, pakai soklin, pakai apa, rinso, setelah kusut disetrika, bersih lagi. Jadi itu zakah, ya, membagja orang yang mampu menjaga kebersihan jiwanya, menghindarkan diri dari kesalahan dan dosa. Di mana terjerumus, segera bersihkan kembali dengan taubat dan istighfar. Wa qad khaba, dan sungguh rugi celaka, man dassaha, orang yang mengotori jiwa tersebut. Asalnya bersih nurani kita, jiwa kita lahir di kotoran, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, dusta, ngebohong, curang dan sebagainya, di kotoran. Kalau tidak dibersihkan lagi dengan taubat, kata Allah, khoba, dia celaka, rugi besar, ya. Masya Allah. Kita lanjut, ya. Terus apa itu? Apa itu mana ya? Iya. Lanjut. Berarti ayat berapa? Ayat ke selanjutnya, ya. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kadzabat, telah mendustakan, sopo Tsamudu, kaum Tsamud, bitaghwaha, dengan keangkuhan, melampaui batas. Ya, jadi Allah mengutus Nabi Saleh untuk menasihati, membimbing kaum Tsamud. Tapi hanjakal Tsamud kadzabat, mendustakan dakwah Nabi Saleh, bitaghwaha, dengan penuh apa itu? Ketakaburan, ya, melampaui batas. Masya Allah. Setiap nabi oge dikasih kaum yang berdegong, ya. Kenapa? Untuk bahan dakwah para nabi. Kaum Nabi Nuh, umatnya berdegong, ya. Kaum Nabi apa itu Lut sama berdegong, ya. Kaum Nabi Saleh pun berdegong. Kaum Nabi Hud, kaum Ad berdegong. Kenapa itu? Sengaja Allah memberikan utusan untuk mendakwahi mereka. Ladang dakwah, ya. Masya Allah. Tsamud mendustakan. Idzim ba'atha ashqaha, ya. Idzim ba'atha ashqaha, ketika ashqa itu orang yang paling durhaka, pemberani dalam kedurhakaan, jegerna, ya. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,
Kenapa bangkit gimana? Nah, sejarah gini. Ketika Nabi Soleh berdakwah terus, mereka tidak kunjung meyakini yang Soleh seorang nabi, ya. Sehingga kalau anak seorang nabi, mana bukti mujizatnya, ya. Akhirnya Soleh memohon kepada Allah, kaumku minta bukti aku seorang nabi. Ya, akhirnya Allah menjawab sehingga Allah menurunkan unta betina, ya, turunkan dari langit. Nah, ini bukti mukjizatku, kata Nabi Soleh. Ini unta Allah, jangan diganggu. Ya, biarkan makan sendiri, jangan apalagi sampai dihina, sampai dimatikan atau dibunuh, gitu ya. Tapi kaum Tsamud idzim ba'atsa ashqaha. Si Ashqa jegerna berdengkot kekafirannya bangkit dan bergerak. Mana sana itu teh? Unta teh. Ya. Lanjut, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala mangka berkata lahum kepada mereka sapa Rasulullah, Rasul Allah Nabi Saleh. Naqatallahi wa suqyaha. Ini unta biarkan oleh kalian. Bisa makan sendiri, minum sendiri, jangan diganggu. Wa suqyaha, begitupun makan minumnya, biarkan dia, jangan diganggu. Gitu ya. Dalam fakadzabuhu, maka mereka mendustakan Nabi Soleh, tidak meyakini itu si unta sebagai mukjizatnya. Mana kita bunuh saja, mengganggu kenyamanan, gitu kan? Sama dengan unta yang kami, kenapa diistimewakan? Fakadzabuhu, mereka mendustakan, tidak meyakini nasihat, perintah, anjuran, dakwah Nabi Soleh. Bahkan fa'aqaruha, mereka membunuhnya kepada itu. Apa itu? Kepada itu naqah, kepada itu unta, dibunuh. Masya Allah, ya. Dalam surat lain, di sini surat Al-A'raf, Fa'aqarun naqata wa atau an amir rabbihim wa qalu ya salihu i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Fa'aqaru, maka mereka si orang fujur teh, jeger-jeger harita. Fa'aqaru, mereka menyembelih an-naqata itu unta, wa atau, dan mereka durhaka, wangkelang, ya, bedogong, sombong, ngancam bahkan, an amri rabbihim, dari perintah Tuhan mereka, bedogong lanangtang. Di warangku Nabi Soleh ulah diganggu teh, kalau dibunuh atau onta, bahkan atau an amri rabbihim, menantang gitu kan. Wa qalu, dan mereka berkata, ya salihu i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. I'tina, datanglah kepada kami, sok datangkeun ka dieu. Bima ta'iduna, dengan apa yang jika kamu ancamkan kepada kami. In kunta minal mursalin, jika engkau betul orang-orang seorang rasul, golongan mursalin. I'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin, datangkan wahai Soleh kepada kami apa yang engkau janjikan, yang engkau ancamkan kepada kami jika engkau seorang rasul. Masya Allah. Lanjutkan, ya. Padamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Padamdam, maka membinasakan
alaihim kepada mereka sapa rabbuhum Tuhan mereka bidan bihim sebab dosa mereka fasawaha dan dia Allah Rabb meratakan mereka. Fisik langsung dibinasakan ya. Nah, dalam surat Al-A'raf selanjutnya fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Fa akhadathum maka menimpalah kepada mereka opo ar-rajfatu gempa bumi yang dahsyat. Fa asbahu maka mereka menjadi fi darihim dalam rumah mereka jathimin orang yang bergelimpangan maut ya. Pas sawah diratakan dengan gempa itu, asalnya punya bangunan begitu kokoh, jadi kaum Tsamud punya keahlian bisa membangun bangunan rumah terbuat dari gunung-gunung, sehingga dia katakan dalam surat Al-Fajr allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, belum pernah terjadi kemajuan seperti kaum Tsamud. Geus bedagong mah dihancurkeun ku Gusti Allah rata. Jadi pasawaha artinya diratakan. Dalam tafsir yang lain mah diratakan azabnya kepada semua penduduk sana, baik yang laki-laki, perempuan, dewasa, anak kecil, yang soleh, yang tidak, rata. Diratakan pesawat dalam tafsir yang kedua maksudnya. Cuman nanti akibatnya yang berbeda. Orang yang soleh mah ketika meninggal menjadi syuhada, orang kafir mah jadi konyol gitu ya. Ketika rumahnya misalkan hancur, orang soleh mah jadi ladang amal untuk bersabar, bahkan mungkin diganti dengan Allah yang baik. Jadi bencana membawa berkah bisa saja itu ya. Allah Maha Kuasa. Wala yakhafu uqbaha ya. Artinya adalah dan Allah tidak, sesungguhnya Allah menghancurkan mereka tanpa takut akan akibat kehancuran mereka, karena Allah tidak berlaku zalim terhadap mereka sehingga menyembunyikan terhadap perkara hak, dan Allah lah tidak lemah kuasa sehingga mereka bisa berbuat kehendak hati terhadap Allah. Maha suci Allah, subhanallah ya. Di inti nama ini ayat As-Samsu ayat 7 sampai akhir menerangkan bahwa Allah memberikan suatu naluri kepada kita untuk memilih mana jalan yang benar, takwa, mana jalan yang fujur. Ya, jadi hati mah teu bisa dibohongan, termasuk milih pamimpin nurani kita. Tuh, aspirasi teh ulah karena duit, ulah karena nurani kita ini jalma soleh nih, pilih gitu kan, itu nurani. Allah mere ilham kepada kita, tinggal memilih melaksanakannya ya. Yang durhaka jaminannya adalah azab, yang soleh, yang taat adalah kemuliaan dan kemenangan serta keberuntungan ya. Itulah karena ketika kita takwa pada Allah, Allah menjamin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan gitu. Orang yang takwa Allah akan memberikan suatu jalan solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan berikan rezeki yang tanpa disangka-sangka, yang takwa. Sebaliknya orang yang durhaka, yang senantiasa melawan aturan Allah, Allah ngancam dengan penuh mencabut keberkahan. Musibah, balai, kedzaliman itu mendatangkan suatu adab dari Allah ya. Naudzubillah. Bahkan kalau suatu negeri sudah banyak yang dosa, idza aradallahu ayyuhlika qaryatan
amarna mutsrafiha papasaku fiha fahaqqu 'alaihal qawlu padammarnaha tadmira. Gitu ya, di mana Allah bermaksud berkehendak menghancurkan suatu negeri, maka Allah perintahkan tokoh-tokoh di sana, gegede di sana untuk berbuat adil, berbuat kesolehan. Tapi ketika fafasaku fiha, mereka berbuat kedoliman, kefasikan, kemunkaran, kedoliman, maka Allah sampai haqqo 'alaihal qawlu padammarnaha tadmir. Maka pantaslah bagi mereka yang penduduk negeri sudah banyak yang dosa, yang munkarat, yang fasik, ya, ketentuan Allah al-qaul padammarnaha tadmir, maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Naudzubillahi min dzalik ya. Ketika mereka takwa semuanya, law anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika suatu qaryah penduduknya iman dan takwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, sesungguh kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Itulah janji Allah dan wa'id Allah. Wa'ad janji, wa'id ancaman Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar atas wa'ad dan wa'idnya. Semoga kita termasuk orang yang memperhatikan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah mencurahkan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.